Itu tadi salah satu cuplikan konser sang legenda The Lord of the Broken Heart, Didi Kempot. Di video ini kami akan bercerita sedikit tentang perjalanan karirnya semasa hidupnya dan beberapa hal tentang Didi Kempot yang menginspirasi banyak orang. Didi Prasetyo, atau yang lebih dikenal dengan Didi Kempot, adalah penyanyi dan pencipta lagu campur sari. Ia lahir pada tanggal 31 Desember 1966 di Jawa Tengah, atau lebih tepatnya di kota Surakarta. Didi Kempot merupakan putra dari seniman tradisional terkenal, Ranto Edi Gudel, atau yang dikenal dengan Mbah Ranto. Ia juga adalah merupakan adik kandung dari salah satu pelawak terkenal, Mamik Prakoso. Didi Kempot memulai karirnya pada tahun 1984 sebagai musisi jalanan. Pada tahun 1987, Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta. Ia kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah, Cakung, maupun Senen. Dari situ julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar terbentuk, yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian salah satu label musik, yakni Musika Studios. Tepat di tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah Cidro. Lagu Cidro diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal. Jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Itulah yang membuat lagu Cidro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak itulah Didi Kempot mulai sering menulis lagu bertemakan patah hati. Pada tahun 1993, Didi Kempot mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname. Lagu Cidro yang dibawakan sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah di Suriname, Didi Kempot lanjut menginjakan kakinya di Eropa pada tahun 1966. Ia mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian Didi Kempot pulang ke Indonesia pada tahun 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung pada awal era reformasi, ia mengeluarkan lagu berjudul Stasiun Balapan. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal tahun 2000-an. Didi Kempot kembali terkenal dengan mengeluarkan lagu berjudul Kalung Emas pada tahun 2013 dan Suket Ki pada tahun 2016. Lagu tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Pada tanggal 11 April 2020 lalu, ia menggelar konser live streaming dari rumahnya dan mengumpulkan donasi sebesar 7,6 miliar untuk melawan COVID-19. Pada tanggal 1 Mei 2020, ia merilis lagu yang berjudul Ojo Mudik, meminta para penggemarnya agar tidak kembali ke kampung halaman selama musim liburan untuk mencegah penyebaran coronavirus meluas. Didi Kempot telah menulis sekitar 700-an lebih judul lagu. Hampir sebagian lagu-lagu yang diciptakan Didi Kempot menggunakan bahasa Jawa, bertemakan patah hati dan kesedihan. Dia beralasan sengaja memilih tema tersebut karena setiap orang pernah mengalaminya. Yang membuat kami kagum adalah ia dapat bertahan dan menjadi sosok yang sangat fenomenal di tengah menjamurnya musik K-pop, lagu barat, dan musik modern lainnya. Dan ia berhasil menghipnotis bukan hanya orang tua, tapi juga muda-mudi milenial dengan musik tradisional campur sarinya. Bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi juga di luar negeri. Hebatnya lagi, lagu-lagunya banyak disukai oleh orang-orang yang bahkan tidak mengetahui artinya. Hampir sebagian lagu yang dituliskannya bertemakan patah hati dan kehilangan. Kini Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda dari beberapa daerah yang menyebut diri mereka sebagai Sobat Ambyar dan mendaulat Didi Kempot sebagai The Godfather of the Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Julukan itu berawal dari lagu-lagu Didi Kempot yang hampir semuanya menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati. Hal yang menginspirasi yang dapat kita teladani dari beliau adalah bahwa ia seorang yang pantang menyerah dan selalu bersemangat dalam melakukan hal yang ia cintai. Dikutip dari Tribun News, salah seorang penabur gendang yang juga personal termuda dalam kelompok musik Didi Kempot, mengutarakan hal inspiratif yang ia rasakan selama bersama Didi Kempot. Menurutnya, Didi Kempot adalah seorang yang selalu bersemangat dan tidak pantang menyerah.
Hal itu yang membuat musik-musik Didi Kempot terus bertahan di tengah maraknya musik-musik modern dan tetap diterima oleh orang banyak.